Puji nama Tuhan, kami menyambut setiap jemaat yang sudah hadir pagi hari ini. Shalom bagi kita semua. Shalom. Kami percaya seluruh jemaat yang hadir adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan, yang dicintai Tuhan dan siap untuk dilawan Tuhan pada hari ini. Berapa banyak kita yang hidup bersekutu dengan Roh Kudus? Mari lambaikan tangan dan sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati kita. Menyembah Tuhan di tempat ini.
percaya bahwa Roh Kudus ada di tengah kita. Karena firman-Nya berkata, dua tiga orang berkumpul maka Aku hadir. Roh Allah ada bersama kita di tempat ini. Salam kanan kiri katakan ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di tempat ini. Ada gerakan Roh Allah di gereja ini. Kami mau memuji-Mu Tuhan. Kami mau tinggikan nama-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau bersukacita memuji Tuhan. Oh, terima kasih ya Tuhan.
kasih Tuhan. Kami rindu berjalan bersama-Mu setiap hari ya Roh Kudus. Kami rindu Engkau menjadi mentor kami ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Berjalan bersama umat-Mu di hari-hari. Berjalan bersama
Sungguh kami perlu Engkau, Roh Kudus. Kami tidak kuat tanpa, kami tidak sanggup tanpa di masa-masa sukar yang terjadi. Kami percaya Roh Kudus yang menolong kami. Kami mau berjalan bersama dengan Roh Kudus. Kami berjalan bersama. Kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih ya Roh Kudus. Penuhi setiap kami di tempat ini. Biarlah kami terus ada di dalam kasih yang sempurna. Kami ada di dalam tangan-Mu. Kami bersyukur pada pagi siang hari ini. Biarlah firman Tuhan menjadikan kekuatan bagi kami, menjamah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita bersama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara dikasih Tuhan. Terima kasih buat tim musik pujian penyembahan yang luar biasa. Terima kasih buat Bapak Gembala dan Ibu Gembala buat kesempatannya, dan juga pekerja jemaat di tempat ini. Bapak Gembala ada di tempat kami, dan biasa saudara kami suka gantian, jadi kadang ngobrol dengan sempat. Nah, hari ini adalah hari Pentakosta. Pentakosta itu terjadi setelah kematian Yesus, 3 hari kemudian bangkit. Lalu selama 40 hari Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Kemudian dia naik ke surga. Setelah naik ke surga, maka Yesus menjanjikan Roh Kudus dicurahkan, yaitu pada hari ke-50 atau 10 hari setelah Yesus naik ke surga. Nah, Pentakosta itu dalam perjanjian lama, nanti akan lihat ya. Pentakosta dalam perjanjian lama adalah hari bersukacita, masa panen raya, yaitu setelah 7 minggu yang merayakan panen, dan hari ke-50 mereka bersukacita. Nah, pada hari itu ungkapan rasa terima kasih kepada Allah yang sudah menyertai mereka. Dan juga Pentakosta itu berbicara tentang Musa menerima 10 hukum Allah di bukit dan gunung Sinai. Jadi mereka merayakan yang pertama panen, yang kedua adalah Musa menerima 10 perintah Allah. Nah, ini di dalam perjanjian lama. Waktu murid-murid berkumpul di satu tempat namanya Loteng Yerusalem, maka di situ terjadi pencurahan Roh Kudus. Berarti Pentakosta bagi orang Yahudi itu berbeda dengan kita orang percaya. Orang percaya boleh teks. Kita dalam perjanjian baru, hari Pentakosta berupa maknanya setelah peristiwa yang mengherankan di mana Roh Kudus turun memenuhi para rasul di Yerusalem. Jadi Pentakosta orang Yahudi itu merayakan sukacita panen dan 10 hukum Musa, sedangkan kita di perjanjian baru adalah memperingati pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus sudah dicurahkan? Sudah belum? Sudah. Berarti kita penuh dengan Roh Kudus? Amin. Puji Tuhan. Nah, kita akan lanjutkan. Saya akan masuk. Kalau kita melihat bahwa Roh Kudus itu siapa? Roh Kudus bukan hanya kuasa, tetapi pribadi. Pribadi Allah ketiga, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Satu Allah dalam 3 pribadi. Jadi Allahnya orang Kristen tidak 3. Allahnya berapa Bapak Ibu? Satu, tapi 3 pribadi. Saya tidak akan menyampaikan dalam tentang ini, karena nanti Pak Gembala yang menyampaikan. Saya akan menyampaikan selanjutnya. Ini pengertiannya bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi.
pribadinya Allah Tritunggal. Nah sekarang saya masuk di sini. Apa ciri-ciri orang yang dipenuhi Roh Kudus? Yang pertama suka memuji Tuhan. Memuji Tuhan itu di gereja, di rumah, di jalan, dimanapun kita memuji Tuhan. Mungkin dengan nyanyian, mungkin dengan musik, tetapi juga dimanapun kita berada, waktu kita melihat sesuatu, kita bisa berkata, wow, luar biasa. Ketika kita kesini debu-debu, kita bisa berkata, luar biasa Tuhan bisa membuat air panas ada di sini. Itu ungkapan pujian-pujian, memuji Tuhan. Ketika kita melihat istri salah, kita nggak berkata, bodoh kali kau. Istri salah, kita salah, iya saya salah. Itu luar biasa ya. Engkau istri yang baik, yang luar biasa. Kalau ada kesalahan, nggak apa-apa diperbaiki. Jadi ada kesalahan, suami jangan membodohkan istri, katakan amin. Demikian juga istri nggak boleh, aduh nyesel kalian kawin sama dia. Aduh, dia tuh nggak ada otak, kawin sama orang nggak ada otak. Nah, mungkin juga bapak-bapak itu pada anak kasar. Nilaimu kok kayak gini? Anak siapa kamu? Bukan anak saya. Kamu kok bodoh gitu ya? Nah, ungkapan-ungkap ini menyakiti hatinya Tuhan. Jadi kalau ada sesuatu, sebaiknya kita mengatakan sesuatu yang baik, memuliakan yang baik. Di gereja ini kalau ada kekurangan, selalu dimanapun di gereja, saudara mungkin bisa berkata, gereja yang besar sekali sempurna, tidak, semua ada kekurangan. Begitu ada kekurangan, jangan terus dihakimi, gereja kurang ini, oh gereja gak ini. Tapi saudara berkata, Tuhan berkati gereja ini, supaya Tuhan memperlengkapi lagi kebutuhan gereja ini. Katakan amin. Itu memuliakan Tuhan. Kalau WL salah, jadi memang WL-nya dia itu salah terus. Aku kalau WL-nya dia itu udah gak masuk. Oh, saudara, WL siapapun kita harus masuk adalah Tuhan. Susah saudara, WL singer musik itu gak gampang, chord itu gak gampang. Mungkin kita tahunya chord D mayor, lalu D kombes, ya D apa lagi? Nggak ngerti, nggak mudah mengaransemen musik itu nggak mudah. WL nggak mudah sih, nggak mudah sudah. Ketika ada satu kesalahan di panggung, jangan terus memang nggak tenang, tapi kita berkata, Tuhan, orang-orang itu luar biasa, pakai luar biasa, perbaiki supaya lebih lagi dipakai Tuhan. Katakan amin. Ungkapan yang baik. Orang salah jangan dimaki-maki, jangan keluar makinya. Nah, orang yang penuh dengan Roh Kudus, maki-maki orang itu nggak sanggup, mau keluar pun nggak sanggup. Nah, saudara, ketika mobil saya senggolan sedikit, dia buka kaca, udah maki-maki saya. Butuh maki-maki saya, ngamuk. Masa saya dia seperti, padahal salah, semua salah. Terus gimana mau? Bagiannya udah di kebun binatang tinggal 4 binatang aja, lainnya sudah diambil. Wah, buat saya dia, oke. Terus gimana? Oke, kalau mau ganti berapa? Ini bisa 500.000. Oke Pak, enggak apa-apa. Begitu kita ngobrol, nah luar biasanya saudara, saya kenal dengan istrinya yang di dalam. Ibu, Pak Pendeta, suaminya nggak kenal saya. Kenapa? Karena istrinya suka bekerja, suaminya di mana saudara? Gede Tuhan. Suaminya nggak kenal. Jadi istri, Pak Pendeta maaf ya, turun dia. Pak Pendeta, ya apa-apa Bu, udah kebal saya gitu. Lalu siapa Pak? Ini pendeta yang terhormat gereja kita juga. Iya, apa pendeta namanya? Saya bertanya, orang kita apa? Jadi orang hidup saya. Udah
Aduh, nggak minta maaf ya nggak apa-apa, saudara, berarti saya nggak apa-apa. Nah, maka saya jawab, istri Panjaitan, usaha sini banget, luar biasa. Ibu nanti makinnya seharusnya jangan-jangan saya berkata, terima kasih Pak Puji Tuhan, saya ganti. Oh nggak usah Pak Pendeta, nggak usah. Nanti saya nggak masuk surga, emang nggak masuk. Orang makin akurat masuk surga. Akhirnya saudara nggak mau diganti, minta maaf. Pak Pendeta mau kemana? Saya mau kemanapun juga. Kenapa? Kami mau ajak makan Pak Pendeta. Oh kalau ngajak makan pendeta harus senggolan dulu kendaraan. Akhirnya kami diajak makan. Setelah diajak makan, dia berkata, Pak Pendeta mau bawa apa? Untuk ibu ya BPK, makan di BPK ya di Haleluya, dibawakan 2 kilo. Saya bilang, ya mobil saya nggak apa-apa, untuk juga loh model kayak gini. Dimaki tapi dapat BPK. Saudara jangan maki-maki orang, siapa tahu kita kenal betul keluarganya, kita rasanya malu. Nah bapak ini nggak jadi malu karena sudah keluar uang. Nah saudara dikasih Tuhan, Alkitab berkata dan Efesus ya katakan, janganlah kamu mabuk oleh anggur. Kita berjalan pakai anggur ya? Kita minum anggurnya 10 gelas? Enggak. Anggur, nggak apa anggur. Artinya terlampau dalam darah Kristus, tapi anggur yang memabukkan minumnya itu 4 botol, 5 botol cap orang tua. Apalagi bukan orang tua aja, cap bulan gitu. Oh lebih lagi ya saudara, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Kita penuh dengan roh. Amin. Gak ada yang mabuk lagi. Gitu kan. Kalau pergi kemana-mana, naik mobil mabuk nggak? Kalau mabuk itu nggak apa-apa, antimu bisa. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian, dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersorakan bagi Tuhan dengan segenap hati. Ini luar biasa Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, bahwa kita itu mesti keluar tuh yang memuji Tuhan, yang memuliakan Tuhan. Keluarkan dari hati, dari mulut kita yang memuliakan Tuhan. Katakan amin. Yuk biar kanan kiri dan berkata, kamu baik sekali. Setiap suami istri yang tadi maki-makian ngomong itu, mau ke gereja aja ribut. Ribut gara-gara apa? Persembahan. Suaminya berkata persembahan 10.000 kita ya, istri ngapain? Enak kali gereja itu 2.000 aja Pak, nggak boleh sama Tuhan gitu. Ah ngapain juga ribut. Kalau kayak gitu aku nggak gereja lagi. Istri berkata, udahlah sama-sama nggak gereja. Hanya karena perbedaan persembahan bisa nggak gereja. Tapi luar biasa kalau di tempat ini perbedaannya itu hebat. Suaminya bilang kasih 2 juta, istri berkata 1,99 aja. Itu kan ya sedikit, akhirnya beli. Di sini semuanya tidak ada yang pelit, katakan amin. Semua murah hati? Amin. Yuk lihat kanan kiri, kamu orang murah hati. Ungkapan baik itu diucapkan. Ketemu orang, apa masih hidup, kamu kira udah mati. Ini kan gak enak, tidak saya sering orang masih hidup kan. Tambah jelek kau. Ungkapan, tambah cantik ya, tambah ganteng ya, tambah keren, nanti ditraktir juga. Nah saudara dikasih Tuhan, keluarkan sesuatu yang baik. Next saya akan lanjutkan. Saudara, masalah, situasi, proses tidak boleh menghambat kita untuk berkata-kata memuji Tuhan. Paulus dan Silas dipenjara oleh karena Injil. Dipenjara oleh karena memberitakan kasih Tuhan. Nggak mudah. Ternyata pemberitaan Injil ada resikonya. Kalau gitu masih mau memberitakan Injil? Yes. Yes? Yes. Yes. Luar biasa resikonya. Resikonya masuk penjara. Waktu mereka masuk penjara itu dipasung di penjara sekarang beda. Jauh lebih enak. Kalau dulu nggak enak, dikasih besi, dikasih rantai, di penjara. Nah, di dalam penjara artinya nggak
Injil. Nah, banyak orang memberitakan Injil hari-hari ini dan masuk penjara. Itu luar biasa mereka, saudara. Lalu ketika mereka di penjara, Paulus gak berkata, kok aku di penjara. Paulus gak marah. Tetapi Paulus malam itu memuji Tuhan. Di dalam penjara, situasi yang tidak baik, kita tetap bisa memuji Tuhan. Amin. Kondisi apapun, masalah ekonomi, mungkin keuangan lagi tidak baik-baik saja. Kondisi keuangan kita, ya tahun 2025 ini kita tahu ada goncangan. Bahkan di Singapura itu COVID sudah sampai hampir 14.000 orang. Thailand COVID-nya sudah sampai 34.000. Indonesia sudah 72 orang terpapar. Ini COVID yang kedua. Tapi saudara, kalau kita bisa melewati COVID yang pertama, maka saya percaya andaikan COVID itu terjadi, kita akan melewati bersama Roh Kudus. Amin. Jangan takut, katakan jangan takut. Apapun yang terjadi di dunia ini, kita ada dalam kendalinya Tuhan. Gak usah takut, gak usah membuat statement-statement yang mengerikan, gak usah. Kita tetap bersama Roh Kudus. Kita akan berjalan dengan sukacita. Nah, mereka memuji Tuhan. Ketika memuji Tuhan, tiba-tiba terjadi gempa di sekitar itu. Gempa. Pintu-pintu penjara terbuka. Lalu kepala penjara ketakutan. Bagaimana ini? Kalau keluar semuanya, aku bisa mati, aku bisa dihukum. Tapi Paulus berkata, tenang aja, kami gak akan lari. Aduh, gimana ya? Jangan takut, percaya sama Yesus, maka kamu akan selamat. Dengan memuji Tuhan, maka ternyata orang bisa diselamatkan. Kepala penjara dan seisi rumahnya, mereka diselamatkan. Oleh karena apa? Ternyata Paulus masuk penjara, ada yang diselamatkan. Saudara, waktu kita sedang menghadapi proses kesukaran, saya percaya di situ ada orang-orang yang diselamatkan Tuhan. Amin. Memuji Tuhan. Berapa waktu yang lalu saya mengalami tekanannya berapa? Tekanan yang sangat-sangat berat, himpitan kanan kiri, atas bawah, utara selatan timur, semua menghimpit. Ya. Persoalan gembala itu banyak. Begitu ada himpitan yang sangat hebat, seolah-olah tidak mampu bergerak apapun, makin terhimpit. Saya sama istri saya pegang tangan lalu angkat tangan, yuk kita memuji Tuhan dan memuji Tuhan. Luar biasa, berdasar kalau aku boleh mengalami ini, supaya kalau aku ya selesai, aku ngalami dengan Tuhan, maka saya bisa bersaksi. Begitu beberapa hari itu makin menghimpit. Nah, setelah itu kami ada kelegaan. Tiba-tiba ditelepon orang ini orang penting, orang sangat penting ya di negeri ini, penting banget, sangat penting. Tiba-tiba saya ditelepon karena dia sudah umurnya dan 60 tahun. Dia bilang, kamu lagi di mana? Saya masih di rumah loh Bapak. Saya sama ibu mau ke Medan. Terus gimana Pak? Kan kami mau dijemput dengan protokoler, dengan kendaraan-kendaraan mewah. Tapi ibu nggak maunya dijemput kamu. Bayangin saudara, orang yang hebat. Loh, tapi nanti gimana? Enggak, kamu jemput aja. Baik Pak, jam berapa? Saya jemput di bandara. Saudara, kita jemput, naik, berjalan. Antara langsung ke Ciwidey. Iya Pak, baik Pak. Begitu sampai Ciwidey, mereka masuk. Kalian masuk dulu. Ibu mau ngomong, saya sama istri saya. Ada apa ya Pak? Aku ada urusan di Medan, mungkin 2 hari. Jangan bilang siapa ya. Ini rahasia. Ya udah. Kenapa Pak? Ini ibu mau ngomong. Kenapa Bu? Aku suruh jemput kamu karena disuruh Tuhan ngasih uang ini banyak sekali. Waduh, saya berkata, uang cash loh. Ini untuk apa? Berkat buat kalian. Nah, Bapak ini berkata gini, masalahmu lagi hebat ya? Iya.
uangmu juga hebat. Nah saudara, ternyata ketika kita sedang menghadapi masalah pencobaan yang hebat dan kita tetap memuji Tuhan, berkat itu mengikuti kita. Katakan, tepuk tangan buat Tuhan. Nikmati aja prosesnya, nikmati aja itu semuanya, tetap tinggal dia memuji Tuhan, berkatnya turun atas kita. Amin. Jangan marah kalau sedang proses, lagi dijepit, lagi dihimpit, gak usah marah, tirta. Luar biasa Tuhan, kebaik buat kamu. Ya, lanjut. Nah, saudara, ada seorang yang sakit di Indonesia nggak bisa obati, dan bilang Singapura nggak mampu, lalu dibawa ke Amerika. Lalu di Amerika dokter berkata ini nggak akan bisa lagi sembuh. Dia seorang pengusaha hebat. Lalu anaknya laki-laki satu-satunya berkata, berapapun biaya dok, berapa miliar pun dok, saya akan kasih. Dokter berkata, kami nggak sanggup, nyawa nggak bisa dibeli. Ya tunggu saja, ini sebentar lagi pasti nggak tahan lagi bapakmu ini. Nah, saudara, malam itu dokter berkata, ya kita cobalah besok operasi. Kita operasi, hasilnya ya tidak tentu. Di malam itu dia anak Tuhan, lalu dia merenungkan diri Tuhan, apakah memang sudah waktuku? Saya siap dengan waktunya Tuhan. Tapi Tuhan yang berkata begini, kamu muji Tuhan aja, nyanyi aja, nyanyi sepanjang malam ini nyanyi. Dia nyanyi sepanjang malam, besoknya mau operasi nggak jadi. Dokter berkata, kok sudah sembuh? Anaknya bingung, dok sudah sembuh? Iya, saya sehat. Saudara, dokter sudah angkat tangan. Ketika dokter angkat tangan, Tuhan bisa turun tangan. Dia disembuhkan besoknya. Dia kembali ke Indonesia dengan kesehatan. Katakan amin. Mari lihat kanan kiri berkata, tetap memuji Tuhan. Puji aja Tuhan, sakit puji aja Tuhan. Lanjut. Yang pertama, orang yang dipenuhi Roh Kudus senang memuji Tuhan, apapun yang terjadi puji aja. Yang kedua, selalu mengucap syukur. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mengucap syukur gampang nggak saudara? Gampang diucapkan, tapi prakteknya sangat sulit. Nah, melalui proses itu, saudara, melalui proses yang kami alami, ada apa Tuhan? Saya diberkati. Tuhan, terima kasih buat uang yang Tuhan berikan. Saya bersyukur luar biasa. Yang kedua, anak saya kerja di satu tempat ekspor impor. Anak saya kalau kerja itu senang dengan tantangan. Dia berkata, kerja di sini nggak ada tantangannya. Begitu lulus dari Bandung, itu 3 tahun dia lulus, itu sudah pindah kerja 6 kali. Nah, saya nggak tahu juga, diterima aja, bingung sekali saya. Akhirnya diterima di sini, lalu dia berkata, kerja nggak ada tantangan itu nggak enak. Ya sudahlah, doa. Tapi mami sedang mengalami ini kan, goncangan himpitan yang hebat ini. Kita bersyukur sama Tuhan, kita bersyukur sama Tuhan. Saya ajak doa bersyukur. Gajinya lama nggak naik, udah bersyukur. Kita ajak bersyukur, dia nangis, kita bersyukur. Dia bersyukur sama Tuhan, bersyukur senantiasa. Tiba-tiba ada teman berkata gini, anak bapak kerja di sana, gajinya berapa segini? Udah ikut saya aja buka perusahaan. Gajinya berapa? Memang minta berapa? Aku minta 2 kali dari sini. Oh iya, mainkan aja. Jadi luar biasa. Sementara orang sulit kerja, orang ini nyari bapak tolong 2 kali lipat di sana segini, mau nggak? Dia oke, mainkan aja. Saya percaya dengan bapak pasti ada integritas. Bayangin sudah di masa sulit baru saja masuk, itu dari gaji sekian, itu orang mau bayar 2 kali lipat. Bukankah waktu kita mengucap syukur, mujizat itu datang? Katakan amin. Ya gaji masih kecil, gak apa-apa. Bersyukur sama Tuhan. Tuhan akan membuka jalan yang baru, jalan-jalan yang tertutup Tuhan buka. Katakan amin. Yuk katakan bersama saya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan.
Nah, saya bicara soal ini bukan mau pamer, enggak. Tapi karena memang kami mengalami himpitan yang sulit itu, jadi saya saksikan supaya waktu mengalami itu jangan marah sama Tuhan, jangan nyalain orang, tapi tetap diam, tetap memuji Tuhan, tetap mengucap syukur. Katakan amin. Yuk lihat lagi saudara. Ini orang India ini pelayan Tuhan. Nah, pelayan Tuhan ini banyak yang dilayani itu orang-orang susah. Jadi waktu dia mau pelayanan itu jalan kaki, pulangnya nanti naik angkot. Nah, sampai di pelayanan dompetnya itu ketinggalan di rumah. Dia bilang, aduh, bagaimana ini nanti aku pulang naik angkot? Nah saudara, begitu dia melayani, selesai dia pamit, tiba-tiba di jalan dia dirampok, diminta, dia nggak ada sama sekali, nggak ada uang, nggak ada dompet, nggak ada jam, lupa semuanya, barang berharga nggak ada, lupa semuanya. Setelah dirampok nggak ada apa-apa, nggak jadi dirampok. Lalu dia sadar, Tuhan terima kasih, Kau membuat aku lupa dompetku. Andaikan dompet saya bawa, maka hilanglah uang saya. Berarti saudara, dalam sesuatu yang menurut kita itu tidak baik, tapi Tuhan merencanakan baik. Ketinggalan dompet, ketinggalan jam, ketinggalan semuanya. Yang pertama saya bersyukur karena Tuhan membuat saya lupa bahwa itu semuanya. Yang kedua, saya bersyukur karena perampok tidak membunuh saya. Nah, saudara, orang yang disertai Roh Kudus selalu bersyukur pada Tuhan. Katakan amin. Ya, syukur aja apa yang terjadi itu. Jangan banyak mengeluh, jangan banyak bersyukur-syukur. Bersyukur adalah sebuah kekuatan. Karena waktu kita bersyukur, maka ada satu kekuatan yang menggoncang sehingga ada sesuatu yang terjadi dalam kita. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia Tuhan baik selamanya. Waktu kita ngadepin sesuatu yang tidak baik pun baik. Lalu Dia berkata, Tuhan terima kasih karena aku yang mau dirampok, bukan saya yang jadi perampok. Yang ketiga, makasih Tuhan, saya dirampok tapi saya bukan perampok. Jadi saudara, Tuhan itu tetap baik buat kita. Jadi nggak usah nyalain istri, nggak usah nyalain suami. Kadang-kadang gitu ya, istrinya ketinggalan sesuatu, ketinggalan dompetku. Kau itu memang ketinggalan. Padahal mungkin ada maksud Tuhan di balik itu semuanya. Ya tapi jangan ke gereja dua-dua nggak bawa dompet, benar-benar lupa. Itu ya nggak boleh gitu ya. Oh lupa. Lalu lanjut, saudara. Satu ketika ada seorang suka mancing. Ada yang suka mancing di sini? Ada ya? Ada yang suka mancing keributan? Di gereja jadi pemancing keributan? Jangan ya. Hobi mancing, dia naik sampan mancing di pinggir pantai. Dia suka hobi mancing. Nah, arus kencang, badai kuat, maka tidak terasa dia bawa ke tengah. Anginnya kencang, dia sudah bingung, kok angin kencang, gelombang. Sampai satu ketika dia ada di satu tempat di mana dia terdampar di satu pulau yang sepi, pulau kecil. Dia bingung, ini nggak ada orang. Dia mau kembali tidak bisa, udah cukup jauh. Dia menangis dan dia berkata, Tuhan, aku cuma mancing loh, tapi kenapa bisa sampai sini? Aku bisa mati di sini. Karena dia sendiri mau dan mau dia harus hidup. Lalu dia ambil kayu-kayu disusun karena hari sudah mulai sore. Dia buat gubuk, lalu dia cari ikan, masuk dia makan. Malamnya dia tidur di situ dengan kedinginan, dengan sangat sulit. Gak ada makan, cuma ikan itu saja. Lalu saudara, ketika pagi hari dia nyalakan api pakai batu, lalu ada daun-daun kering. Nah, kemudian apinya nyala di pinggiran sedikit.
Lalu dia cari buruan, berburu sampai siang nggak dapat apa-apa. Waktu dia pulang ke sini tiba-tiba itunya kebakar. Gubuk dia itu kebakar karena api. Dia berkata, waduh kok musibah terus-menerus. Saya sudah terdampak, makanan susah, gubuk pun itu kebakar. Nah saudara, kadang-kadang ketika kita ada masalah satu, yang lain menyusul. Tanpa diundang itu menyusul masalah ini juga. Masalah istri, masalah suami, masalah anak, masalah mertua. Masalah ini terjadi, ini terjadi. Waduh, pekerjaan, pelayanan, kadang-kadang menumpuk. Nah kadang-kadang diizinkan Tuhan untuk seperti itu. Kita buntu seolah-olah, tapi Tuhan buka jalan saat tiada jalan. Amin. Tidak ada kebuntuan di dalam kita. Jadi kadang-kadang suami istri ribut, suami istri nggak ngomongan lagi. Ada suami istri nggak ngomongan, tapi anaknya banyak, bingung juga. Jadi ada satu tulisan, kalau pasanganmu selingkuh jangan dimarahi, jangan ditegur, jangan dipukul, jangan diapa-apain. Kasih senyum dia, pegang tangannya, senyum dia senyum. Nah, ajak makan bareng, gak usah ngomong, tapi bawa makan. Contoh ini yang selingkuh suaminya ya, ajak makan aja, gak usah banyak ngomong. Setelah itu ajak pergi, ya, jalan-jalan lihat ke Brastagi, lihat pemandangan indah, pegang tangannya. Nanti setelah itu ke Danau Toba, nggak usah diomongin, lihat Danau Toba di ketinggian, lihat. Dan setelah itu pegang tangannya, setelah pegang tangannya peluk dari belakang, suami peluk dari belakang dengan mesra. Nah setelah itu setelah peluk dari belakang, dorong aja. Lebih ekstrim saya rasanya sebenarnya. Memang nggak diomongin, nggak dimarahi, tapi langsung out. Ini nggak ngajarin, saudara. Itu ada satu tulisan, saya sampai waduh, ini menulisnya. Saya kira ujung akhirnya itu memaafkan. Ujung akhirnya malah tendangan, saudara. Dorongan gitu. Ya, lupakan saja. Saudara, apa yang terjadi? Ketika dia marah-marah, gimana sih? Tuhan, nggak adil, nggak fair. Tapi setelah itu, Tuhan terima kasih. Kalau aku harus mati di sini, matilah. Saya bersyukur sudah terbakar nggak ada makan. Terima kasih Tuhan, apinya makin terus. Thank you Lord. Dia bersyukur pada Tuhan. Apa yang terjadi saudara? Tiba-tiba ada kapal mendekat Jepang. Sini. Wah, ada pertolongan. Dia naik kapal itu. Kenapa kalian tahu aku ada di sini? Kami tidak tahu pulau ini pulau yang bahaya, pulau yang ganas. Tapi kenapa kalian sampai sini tahu saya? Saya nggak tahu. Tapi ada api, ada asap. Ketika ada asap, berarti itu ada masalah. Kami kapal mulai menyender, pengen tahu pasti ada orang di sini. Dan ternyata kamu, saudara, kalau tubuh nggak terbakar, dia tidak dapat pertolongan. Kadang-kadang masalahnya begitu sampai titik nol, Tuhan beri tolong, tapi mujizatnya dahsyat. Katakan bersyukur sama Tuhan, katakan amin. Ya, pasti dapat pertolongan. Orang yang bersyukur pasti mengalami pertolongan Tuhan. Amin. Ya, yang terakhir tidak sombong. Janganlah mabuk oleh anggur, ya. Karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Tidak sombong. Orang yang dipenuhi Roh Kudus nggak suka sombong. Orang sombong pasti direndahkan. Raja Saul, orang dipilih Tuhan, diurapi Tuhan, tapi mulai sombong, mulai merasa paling bisa, mulai nggak setia sama Tuhan. Orang yang nggak setia dengan Tuhan, orang yang nggak setia beribadah itu sombong, merasa dirinya bisa nggak ibadah tanpa Tuhan juga bisa. Makanya setia beribadah, katakan amin. Katakan bersama saya setia beribadah. Orang rendah hati itu selalu setia beribadah. Orang yang setia beribadah itu sedang ada di dalam perjanjiannya Tuhan. Mau ngalami janji Tuhan?
Ibadah penting kan? Ibadah penting? Sangat penting, katakan sangat penting. Nah kita maunya nggak gereja tapi berkatnya banyak. Di sini enggak, pasti nggak ada. Di sini saya lihat orangnya setia semuanya. Setia dari dulu saya lihat, tetap waktu saya datang selalu ada di gereja. Luar biasa sekali. Gereja ini gereja orang setia ya Bu. Itu Tuhannya. Kalau ada yang nggak setia ya sudah, itu bagian dia. Jangan sombong. Kita bisa musik, jangan sombong. Bisa WL, jangan sombong. Itu karena anugerah Tuhan. Kita hari ini mungkin kaya raya, jangan sombong. Itu semua dari Tuhan. Ya. Kita punya pekerjaan bagus, kita punya jabatan, jangan sombong. Semua karena Tuhan. Katakan amin. Jangan sombong. Ya, katakan jangan sombong. Gak usah sombong kita. Nah saudara, saya ada satu. Ya boleh next. Ini namanya John Lennon yang seusia saya tahu. Yang usia muda tahunya John Simbolon atau John Pelangin-angin ya. Kalau John Lennon ini seusia saya tahu, dia adalah satu personel dari The Beatles. Lucu ya, nama ini terkenal, The Beatles. Padahal Beatles itu apa? Beatles itu apa? Kecoa. Rock namanya kecoa, tapi terkenal banget. The Beatles. Nah, John Lennon ini sangat terkenal. Dan dia berkata apa? Kekristenan ini akan selesai. Kekristenan ini nggak akan berlanjut. Saya akan terus terkenal kekristenannya. Yesus itu akan sebentar saja. Saya lebih terkenal dari Yesus. Dan saya lebih hebat dari Yesus. Saya adalah John Lennon, The Beatles, jauh lebih hebat daripada Yesus. Nggak lama kemudian dia ditembak penggemarnya, dar mati. Saudara, kesombongannya ternyata nggak bertahan lama. Siapakah yang bertahan sampai hari ini? Ternyata yang dia hujat yaitu Yesus yang kita sembah. Dan John Lennon selesai dalam sekejap, ditembak mati oleh penggemar. Saudara, orang sombong selalu direndahkan. Seorang pembuat Titanic, kita tahu ya Titanic itu kapal yang pesiar yang sangat mahal. Saya dulu nonton waktu masih di Jakarta. Mau nonton ini antrinya saya 8 jam. Saya nggak tahu lagi kapalnya udah tenggelam, balik lagi tenggelam, balik lagi gitu. Nonton bioskopnya itu sudah aktornya kecapean mungkin. Nah, ujung-ujungnya kapalnya sudah tidak baik gitu. Pas saya dapatnya malam gitu. Karena ngantri pengen nonton film ini. Karena Titanic itu dibuat dengan serba mewah, serba hebat. Ada sekitar 2.200 orang penumpangnya. Dan dia, William Peary berkata gini, ini kapal termegah, kapal termewah. Ada satu reporter bertanya, apakah kapal ini bisa tenggelam? Pertanyaannya hebat. Dia berkata, kapal ini tidak akan pernah bisa tenggelam. Tuhan pun tidak bisa menenggelamkan kapal ini. Saudara, hebat ya. Tuhan pun tidak bisa. Jadi Tuhan pun nggak bisa membuat kapal itu tenggelam, apalagi manusia. Nggak berapa lama kapal ini mulai berlayar, menabrak gunung es. Beberapa jam kemudian itu tenggelam, patah, masuk. 1.500 orang meninggal dunia oleh karena kesombongan. Saudara, janganlah sombong. Orang sombong akan sebentar saja direndahkan oleh Tuhan. Tapi saya percaya di tempat ini, orang yang dipenuhi Roh Kudus tidak sombong, tapi rendah hati. Katakan bersama saya, tunjuk, katakan kamu rendah hati. Meskipun badannya rendah, tetap rendah. Jadi ada 3 hal ini. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, yang pertama apa? Yang pertama suka memuji Tuhan. Perkataannya itu perkataan yang baik, yang membangun. Yang kedua bersyukur.
Israel jauh dari berkat karena sumut-sumut terus. Tapi di gereja Betani di tempat ini karena suka bersyukur pada Tuhan, berkatnya luar biasa. Yang ketiga, jangan sombong. Orang yang rendah hati itu akan diangkat, orang yang sombong akan direndahkan. Pastikan kita rendah hati di tempat ini. Mari kita berdoa. Kami mengundang bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Firman Tuhan disampaikan di tempat ini. Kita adalah orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus. Oleh sebab itu, kita suka memuji Tuhan. Apapun yang terjadi, puji aja Tuhan. Kau baik, luar biasa. Lalu bersyukur pada Tuhan. Bersyukur saja. Di dalam bersyukur itu ada mujizatnya. Janganlah kita jadi orang sombong. Gereja ini kalau nggak ada saya, nggak jalan. Siapa bilang saudara? Yang penting itu ada Tuhan. Saudara ada tempat ini karena dipilih oleh Tuhan. Gereja ini kalau bukan saya, nggak bisa. Jangan sombong. Gereja ini satu butuh Tuhan. Kita semua butuh Tuhan. Haleluya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Saudara, saya mau sampaikan sesuatu. Bersyukurlah saudara. Hari ini banyak sekali orang rindu beribadah, tapi ada di ICU, ada di rumah sakit. Mereka pengen seperti kita. Mereka rindu ibadah, gak bisa ibadah karena kesehatannya. Tuhan berikan kesehatan pada kita, kenapa tidak beribadah? Jangan sepele dengan ibadah. Jangan main-main dengan Tuhan. Berapa banyak berkata, aku pengen beribadah, tapi aku harus masuk kerja. Tapi kita diberi kesempatan, waktu, tenaga, kesehatan. Beribadahlah tiap minggu dengan Tuhan. Beribadahlah kepada Tuhan. Bersyukur selalu kepada Tuhan. Kalau ada masalah, jangan menyalahkan orang lain. Jangan menyalahkan Tuhan. Karena Tuhan sedang membimbing kita masuk di dalam mujizatnya.